Sallallahu Rabbuna ala Ahmad al-Mustafa Sayyid. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya, saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah kategorinya zina. Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Saya ulang, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik saja, tapi gak perlu ada anak angkat. Karena apa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak walinya. Maka enggak. Nah, ketika ini menikahkan, nikahnya sah enggak? Enggak kan? Karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya, itu satu. Sisi ekstrim kedua adalah ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro di anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. Sampai pacaran, sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D-nya. Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngetik, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponakan saya. Ternyata itu adik kandung. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta. Sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Terus, nah ilmu balaghah juga gitu. Di antara sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak, tuli. Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Itu kalau kamu nggak ngerti balaghah, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang baligh, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu nggak boleh bilang anta kasamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari, kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka? Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang, matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan, matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balaghah itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu, ayat itu sebenarnya banyak, Mbak. Ada yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa yamkuruna wa yamkuruwah wa makaru itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balaghah adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi, misalnya kita bilang, coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan, kita duduk. Tapi kalimatnya tetap, sudah kamu jalan dulu. Naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya yuhal muddathir kum fa'anzir. Kum berdirilah kamu. Berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wayuki munas sholat dan mereka mendirikan sholat. Apa semua sholat itu bentuknya
berdiri. Nah, nuruti cangkem elek kan protes. Makanya begitu juga sholat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja. Kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan? Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa karena bahasa itu nggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, mesti bilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Sehingga gini, berarti suatu saat kalau saya jelek, Anda sudah tidak cinta. Kan? Kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya seneng. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau enggak, ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul itu. Artinya bahasa itu nggak usah dimaknani, makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Mbok ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu. Wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan? Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di balaghah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna. Dan itu harus kita kaji. Kalau enggak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau enggak ya. Makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai Sanghyang Rajana gini Pak Khalil, Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya gitu. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2-3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara apa? Bukan manjang ya, selatan utara sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah imamnya letakkan paling selatan. Sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islam ya didesain sak bangunannya katanya. Ribet itu. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Wah ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2-3 pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah imamnya kerubuti saja gitu. Itu, nah makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja. Ketemu tokoh NU ya baik-baik saja. Karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajih. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum, kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentral ya, beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya nggak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah tidak sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan ke hadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya. Yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama. Sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah yang lihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita ini masalah teks. Apa? Masalah teks.
teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali menyontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak melaku ojo plengaan itu. Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, Cung kalau jalan-jalan jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Cung kowe nak salat sing anteng tuh kan enggak gerak. Wah ya enggak sah, lah tahu enggak rukuk, enggak sujud, anteng aja. Ada ini cerita. Jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknaannya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu salat dinasihati gimana? Sing anteng. Ya, sholat kalau anteng sah enggak kira-kira? Enggak sah kan berarti enggak rukuk, enggak sujud kan anteng aja diam aja. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan, istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung. Bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, perkara itu. Padahal bilangnya apa saja. Maksudnya kecuali itu kan gitu. Nah, ya makanya ini cerita lah. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa makaru. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur. Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya enggak banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang masang jaringnya di situ. Terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya, nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu.